Shalom gereja Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Semangat baru di tahun yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa di tahun yang baru ada berkat-berkat Tuhan yang baru atas hidup kita. Amin. Ya, berikut berita MS update yang baru di tahun ini. Let's check it out, guys. Oke, doa puasa pengerja dan jemaat akan dilakukan pada setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hingga jam 12 siang di Zoom meeting di tempat ini. Oke, jangan lupa untuk tetap berdoa dan berpuasa bagi kota, keluarga, bahkan Indonesia. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini akan ada penuaian-penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Tetap berdoa dan tetap semangat. Cool Community of Love akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam sampai selesai ya di Zoom meeting di samping saya ini nih. Ajak teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk mereka bertumbuh bersama dalam firman di tahun-tahun ini agar mereka semakin dimerdekakan oleh firman. Haleluya. Kita percaya bahwa gerakan Roh Kudus sedang melanda di gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, mari kita bergerak untuk berdoa bersatu bersama-sama. Dan mari kita baca deklarasi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mulai minggu ini, ibadah akan dilakukan secara on-site sesuai protokol kesehatan. Untuk keterangan dan info lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini: 081 22 809 2112. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Bali, boleh dapat memberikan persembahan khusus atau persembahan sulung ataupun perpuluhan rekening BCA di samping saya ini. Mari kita mendukung gereja-gereja Tuhan hari-hari ini dengan semangat yang baru di tahun 2021. Tetap semangat, tetap berkarya. Saya Ronald, pamit diri, and God bless you. Jangan lupa bahagia. Shalom. Shalom jemaat miracle yang dikasihi Tuhan. Shalom, lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Meskipun tahun 2020 kita lalui dengan berbagai rintangan, tapi saya percaya Tuhan adalah Immanuel, amin. Tuhan kita selalu serta dengan kita. Kita sudah melewati dimensi yang baru. Mungkin di antara Bapak Ibu juga mengalami lembah kekelaman. Tapi saya percaya janji Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu Saudara.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tahun 2021 ini kita diberikan visi adalah tahun integritas. Mari kita hidupi visi ini dengan kita bersama-sama perkatakan amin. Ikuti saya ya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Seperti firman-Mu berkata, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu, dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan, kami datang membawa hati kami Tuhan, korban syukur kami yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Mari sembah Dia, mari sambut hadirat-Nya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Tuhan yang menopang kami. Sambut hadirat-Nya. Silakan jemaat duduk kembali. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab
Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kita berjalan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Lebih lagi kita percaya sama Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi aku percaya. Aku percaya. Syakaralah bayaralah baralah 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 baralah. Berkat-Mu syakaralah melimpah. Syakaralah bayaralah baralah baralah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kami puji Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus, Kau Yesus. Syaralah bayaralah para, mari sembah Dia, sembah Raja kita, sembah Yesus. Syaralah bayaralah baralah 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 baralah. Syaralah bayaralah baralah 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 baralah. Haleluya. Syaralah bayaralah baralah 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 baralah. Engkau Tuhan. Syaralah bayaralah baralah baralah. Haleluya. Syaralah bayaralah lebih dalam lagi kita sembah Engkau yang layak. Dapat terima pujian kami. Haleluya. Syaralah bayaralah baralah bayaralah baralah bayaralah baralah baralah. Syaralah bayaralah baralah baralah baralah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu Tuhan. Syaralah bayaralah baralah suci-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja dunia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang syaharalah bayaralah baralah 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 baralah. Kau Allah syaharalah bayaralah baralah baralah baralah. Engkau kudus Tuhan, di tahta suci-Ku kami menyembah namamu Tuhan, disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Dia Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu.
sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau kami sembah, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, haleluya. Syaraba ya raba, haleluya. Sorakan haleluya. Saudara, hari ini mari kita sama-sama bersuka karena Yesus kita Immanuel. Amin. Dan perkatakan dengan iman bahwa Dia Allah yang sanggup menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Oh, 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 Tuhan kita menetapkan langkah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, 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 oh. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya Tuhan, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya,
menopang tangannya apabila ia jatuh. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu kuat, sebab itu ku kuat, yo, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, makin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita satukan hati untuk menyiapkan menerima taburan firman Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan Tuhan, sempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Kamu siap Engkau bentuk sebagai bejana-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8,
Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ini adalah doa kami, bahwa kami mau seperti-Mu Yesus yang disempurnakan selalu. Biarlah dalam ibadah kami di bulan Januari ini, kami percaya Engkau sedang menaruhkan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk Engkau memampukan kami untuk hidup menjadi lebih baik lagi, untuk kami memiliki hidup yang berintegritas, sebab Engkau sendiri Tuhan yang merancangkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakanlah pribadi-Mu bagi kami, nyatakanlah firman-Mu bagi kami. Biarlah kami semakin kuat untuk menghadapi tahun ini bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pagi ini dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat hari Minggu.
Selamat tahun baru buat kita semua. Haleluya. Saudaraku, kita sungguh bersuka cita bahwa setiap waktu, setiap tahun Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Ya, firman Tuhan saudaraku hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasalnya ke-12 ayatnya yang pertama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi artinya saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan bahwa kita itu sementara berlomba-lomba untuk menjadi orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, saudara. Ya, Ibrani 12 ayat yang pertama firman Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini sering disebut sebagai amphitheater. Jadi pada waktu pemerintahan Romawi di sana dibangun satu saudara kalau melihat ini sebuah gor gitu ya, sebuah stadion. Jadi saudara, ini adalah satu tempat di mana ketika di situ ada sebuah pertunjukan ya, sebuah pertandingan di mana semua mata tertuju kepada tempat ini. Jadi artinya saudaraku, dengan bahasa aslinya adalah ketika kita ada di dunia ini, saudara perhatikan bahwa semua mata itu sedang tertuju kepada kita. The Theotron Gloria Dei, yang artinya adalah tempat menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita masuk di tahun yang baru yang dikatakan the year of integrity, tahun yang membuat kita memiliki satu kehidupan yang berintegritas, itu menandakan bahwa hati-hati saudara, bahwa semua mata sedang tertuju kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saya garis bawahi berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi artinya saudara dan saya, engkau yang ada di rumah-rumah, engkau juga masuk dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yaitu apa? Berlomba untuk kita memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Satu karakter yang diubahkan untuk menjadi lebih baik. Ketika kita bekerja lebih baik. Ketika kita melayani Tuhan di tahun ini, pelayanan kita harus menjadi lebih baik. Lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Mari yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudaraku, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat emas kita adalah kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi ternyata saudaraku, orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan memberikan sebuah standar bagi kita hari ini bahwa kita harus naik ke atas gunung Tuhan dengan standar-standar tadi yang kita baca? Karena saudaraku, kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin saudara. Masuk tahun 2021, pandemik masih ada. Yang katanya sekolah udah mulai bisa masuk sekolah. Kemarin kita baru dengar beritanya, sekolah masih di rumah. Jadi tahu-tahu sudah terima rapot, tahu-tahu sudah naik kelas. Ya. Jadi pandemik ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan saya mau katakan buat saudara, bahwa di tahun ini Tuhan menghendaki setiap kita, saya dan saudara, memiliki satu standar kehidupan yang meningkat. Sehingga apa? Tuhan katakan, di atas gunungku engkau akan kuberi kesukaan dan aku akan berkenan kepada korban-korban persembahan kita.
Mari saudaraku, engkau yang mau untuk terus naik ke atas gunung Tuhan, karena di sana ada kesukaan, karena di sana Tuhan berkenan atas korban-korban persembahan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, di atas gunung Tuhan dikatakan itu adalah hadirat Tuhan. Artinya engkau hari ini, saudara, engkau yang datang beribadah dan juga engkau yang ada di rumah-rumah, mari engkau mulai ambil komitmen. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki mezbah doa pribadi kita. Yang mau katakan amin, ya. Kita berkomitmen untuk apa? Untuk kita menyenangi hadirat Tuhan, menyenangi kediaman Tuhan. Karena waktu kita naik ke atas gunung Tuhan, di situ Tuhan menyatakan pewahyuannya bagi kita. Jadi kalau engkau berdoa, engkau punya resolusi di tahun 2020, apa komitmenmu di tahun 2021? Tuhan berikan visi yang baru buat kita. Tuhan berikan semangat yang baru untuk kita. The year of integrity. Itu membuat kita memiliki iman yang bertumbuh. Oleh sebab itu yang pertama saudaraku, apa yang harus kita lakukan di tahun ini? Yang pertama adalah miliki hati yang murni. Saudara, dalam satu buku yang ditulis oleh Peter Schaefer, ya Peter Schaefer, di situ dikatakan The Emotionally Healthy Church. Ya, dia menulis satu buku tentang emosional gereja dan kesehatan emosional pemimpin. Jadi The Emotionally Healthy Leader, jadi pemimpin yang sehat secara emosional dan gereja yang sehat secara emosional. Ternyata di situ dikatakan bahwa hati yang murni, dimulai dari hati yang murni untuk kita menjadi orang-orang yang berintegritas. 1 Samuel 16 ayat 7, saudara, ini adalah cerita tentang bagaimana Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Raja Daud. Waktu itu Samuel, saudara, dia menemui Isai dan dia memanggil seluruh anaknya. Anaknya yang pertama yang dipanggil adalah Eliab. Ketika Eliab lewat, 1 Samuel 16 ayat 6, pikirnya Samuel, oh ini raja yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata firman Tuhan ayat yang ke-7 berkata, Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Jadi hari-hari ini saudaraku, tingkat iman kita adalah kita harus punya satu motivasi yang murni untuk melakukan apa saja. Engkau bekerja, engkau melayani Tuhan, engkau melakukan banyak hal. Lihat, Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat paras kita. Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Tapi Tuhan katakan lihat hati. Nah, sebuah gereja yang berhasil, seorang pemimpin yang berhasil, ternyata saudaraku dimulai dari kemurnian hati. Hati yang murni saudaraku itu dalam bahasanya adalah tom gitu ya, yang berarti polos. Ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati yang tulus. Jadi artinya hati yang tulus ini tidak ada niat jahat. Ya. Tidak ada, kalau orang Jawa bilang ada udang di balik batu. Gak ada. Jadi apa yang diucapkan itu yang ada di dalam hati kita. Saudara mau tahun 2021 menjadi orang-orang yang berintegritas? Katakan amin. Ya. Jadi tidak ada niat jahat dalam hati. Kita punya satu kemurnian ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja. Nah, saudara, mari kita lihat apa arti definisi integritas. Jadi integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah.
Jadi kalau dalam bahasa saya katakan begini saudaraku, Yesus is a man of integritas. Jesus is a man of integrity. Jadi ketika kita saudaraku melihat Yesus, dia adalah Tuhan yang harus kita turuti, taati sebagai pola kita untuk kita hidup. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi artinya saudaraku, kita ini diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi siapa yang berkata percaya kepada Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Jadi di tahun ini saudaraku masalah ada. Tahun ini pergumulan tetap ada. Tapi saudaraku kita lihat salib Kristus yang memberikan kita kemenangan. Pekerjaan baik itu artinya apa? Pekerjaan baik itu adalah orang yang bisa dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi yang pertama saudaraku, integritas di sini artinya adalah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan baik dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin saudara. Saudara mau tahun 2021 menjadi orang-orang yang dapat dipercayai? Amin. Nah, juga dikatakan bahwa orang yang dapat dipercaya, yang integritas adalah orang yang bertanggung jawab. 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi saudaraku, hari ini Tuhan ingatkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan apa? Kita jadi orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Setiap firman yang kita terima, pengajaran firman Tuhan yang kita terima, dikatakan, haruslah engkau perdengarkan kepada orang lain. Dikatakan bahwa kita harus dapat mengajarkan firman, memberitakan firman kepada orang lain. Oleh sebab itu saudaraku, lihatlah bahwa ketika Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita adalah harus memiliki satu prioritas nilai hidup yang diubahkan. Nah, ada nilai hidup yang diubahkan saudara. Paradigma kita tentang waktu. Bagaimana kita melihat waktu? Tahun 2020 yang lalu saudara, kok rasanya cepat sekali ya, tahu-tahu udah 2021. Betul gak saudara? Ya, cepat sekali waktu berlalu. Tahun ini saudaraku, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita mulai mengupgrade diri. Kita masuk dalam satu level iman yang baru. Jadi bagaimana kita memakai uang, memandang uang. Bagaimana Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Kalau kita harus setia pada perkara-perkara yang kecil. Bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita menerima berkat Tuhan, sikap hati kita. Dan juga bagaimana kita di tempat kerja. Kolose 3 saudaraku dikatakan firman Tuhan, mulai ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, orang yang berintegritas, catat saudara, orang yang takut akan Tuhan. Ayat 23,
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Kolose 3 ayat 22 dikatakan tadi saudaraku atasnya. Hamba-hamba, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, ayat ini hari-hari ini menjadi rema buat kita, saudara. Dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Maka saya percaya saudara, waktu kita dengan tulus hati dan takut akan Tuhan, kita punya hati yang murni, maka dikatakan kita menjadi orang-orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Allah, yang bersih kelakuannya tanpa kepalsuan dan kemunafikan. Mari saudaraku katakan dalam hatimu, Tuhan aku mau tulus hati. Aku mau tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan lagi. Yang ada hanyalah kemurnian hati untuk terus mengasihi Tuhan. Mari yang saudara mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kita lihat satu kisah saudaraku tentang Ayub. Iya. Kita tahu kisah tentang Ayub bagaimana ketika anaknya, ketika ternaknya sudah tidak ada lagi. Tapi istrinya berkata kepada Ayub, masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kalau kata-kata istri Ayub ini contoh orang yang tidak berintegritas. Ya, ini contoh orang yang tidak berintegritas. Kenapa saudara? Karena istri Ayub ini tidak tahan dalam penderitaan. Istri Ayub ini lebih banyak komplain daripada dia lebih banyak melihat kesusahan daripada berkatnya. Jadi contohnya kalau saudara suka makan donat, saudara yang suka tunduk-tunduk gini saudara. Ya. Donat itu tengahnya ada lubang. Jadi kita lihat, waduh lubangnya besar nih, pasti donatnya nggak enak. Atau kita lihat donatnya saudara. Kita pasti lihat donatnya, betul? Saudara yang di rumah juga pasti suka donat. Nah, istri Ayub ini dia hanya fokus kepada sengsaranya, nggak enaknya. Tapi lihat saudaraku, apa yang dikatakan Ayub ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Katakan amin. Jadi bagaimana kita mensikapi dengan adanya pandemik ini? Ada banyak pengajaran-pengajaran tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ada banyak beredar pengajaran-pengajaran, bahkan ada banyak orang-orang yang memprediksi A, B, C, dan D. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa bukan itu fokus kita. Tapi fokus kita hari ini adalah memperbaiki diri. Untuk kita lebih hidup lebih baik, lebih beriman, dan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Seperti Yusuf katakan, meskipun mereka rekakan yang jahat buat kita, tapi Tuhan mereka rekakannya demi kebaikan. Pandemik yang ada, kesusahan yang ada, tidak membuat kita lemah, tapi justru kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Mari yang mau bersyukur, saudara katakan amin. Ya, amin saudara. Jadi saya percaya saudara datang beribadah hari ini. Saya percaya saudara sedang membangun sebuah rekomitmen yang baru. Amin saudara. Untuk kita tidak banyak mengeluh sama Tuhan. Untuk kita tidak melihat hal-hal yang tidak enaknya. Tapi di balik pandemik ini, justru ibadah di rumah-rumah, justru keluarga disatukan, justru kita makin dekat satu dengan yang lain. Amin. Ini saudara kenal Nick, ya? Dia berkata begini, saya punya pilihan
untuk marah kepada Tuhan atas apa yang tidak aku punyai, atau aku bersyukur atas apa yang aku punyai? Katakan amin, saudara. Ya. Hati yang murni apa, saudara? Kita milih. Dia berkata, aku punya pilihan untuk marah sama Tuhan atas apa yang tidak aku punyai, atau atas apa yang aku punyai, bersyukur atas apa yang aku miliki. Tapi hari ini saya percaya kita akan tetap berdiri di tengah badai, di tengah persoalan apapun, Tuhan beserta dengan kita. Berikan tepuk tangan, saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan amin. Ya, kita akan terus berdiri menghadapi badai. Kita terus bertahan di dalam tekanan. Jadi kita harus jadi orang-orang yang berbeda. Oke, lalu yang kedua berikutnya. Yang kedua adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan artinya afraid of God ya, ketakutan yang seperti melihat hantu atau seperti melihat sesuatu yang menakutkan, bukan, saudara. Tapi di sini hidup takut akan Tuhan lebih dikatakan sebagai fear of God. Ya, sikap hormat dan gentar akan Dia. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saudaraku, hidup takut akan Tuhan dikatakan bahwa orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang taat beribadah kepada Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk bersandar. Nah saudaraku, enggak banyak orang menyadari atau mengerti bahwa hidup kita ini bergantung pada Tuhan. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa kita ini sangat bergantung kepada Tuhan. Makanya dikatakan hidup takut akan Tuhan adalah menunjukkan bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai tempat kita untuk bertanya. Tempat di mana Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Tempat sandaran bagi kita. Contohnya adalah Daud. 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata gini, saudara. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau keserahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Mungkin boleh dibuka slide-nya ya. 2 Samuel 5 ayat 19. Saya mau tunjukkan ini poinnya, saudara. Ya. 2 Samuel 5 ayat 19. Ya. Tulisannya apa, saudara? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Sekarang ayat 23. Apa lagi, saudara? Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi waktu itu ketika Daud maju berperang, pikirnya Daud, oh kita menyerang dari depan. Tetapi
ketika Daud tanya lagi sama Tuhan 2 kali saudara, ayat 19 dan ayat 23. Dikatakan bahwa Tuhan berkata, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Mari saudara kita renungkan sebentar. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Yang selalu tanya Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Ketika engkau memulai bisnis, memulai pekerjaan yang baru, engkau memulai pelayanan, memulai lembaran yang baru, engkau memiliki fear of God, gentar dan hormat, mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Kita lihat ayat 24-nya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Lihat saudara, hari ini kau mendengarkan firman Tuhan. Engkau diingatkan Tuhan. Dan bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kata Daud diganti dengan nama kita sendiri. Dan bertanyalah Ingrid kepada Tuhan. Mau saudaraku? Amin. Haleluya. Tahun 2021 tahun yang berintegritas. Kita nggak mau orang Jawa bilang gerusah-gerusuh. Apa itu? Ya, nggak mau lakukan sesuatu yang nggak tanya Tuhan dulu, saudara. Ya, oke. Terus, tetapi orangku benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, yang berikutnya hidup takut akan Tuhan itu adalah kita beriman. Memang kita beriman, tapi katakan iman yang berkualitas. Ya, iman yang berkualitas, yang sungguh-sungguh dikatakan gini, ya, yang dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan yang benar, iman kita, hidup kita itu berkualitas, saudara. Kita melakukan sesuatunya dengan mantap. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, Bu, tahun ini yang cocok saya bisnis apa ya? Kan gitu, saudara. Tahun ini apa yang baru bagus ya? Apa ya kira-kira yang baru bagus, saudara? Tapi kalau ada orang tanya gitu sama saya, saudara, saya cuma jawabnya gini. Apa yang engkau yakini, itu lakukanlah. Katakan amin, saudara. Apa yang engkau yakini bersama Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Apa yang engkau yakini berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya atas kamu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Itulah yang dikatakan iman yang berkualitas, iman yang gak up and down, gak naik turun, saudara, tapi tetap, saudara, tetap. Apa yang engkau doakan di tahun 2020 belum tercapai, gak apa-apa, masih ada 2021, masih ada 2022, masih ada banyak waktu. Tetap engkau doakan itu. Engkau sudah bergumul 5 tahun, 10 tahun. Saudara, kita tidak bicara waktu berapa tahun Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita, gitu saudara ya. Jadi kadang bahasa saya gini, tidak banyak, kadang ada sesuatu yang Tuhan, ada sesuatu yang apa yang kita minta itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Oke, next lagi, next. Nah ini saudara, ada satu buku, Allah dapat menenun kekecewaan dan bencana menjadi rencana kekekalannya, kejahatan yang menimpa kita dapat diubah menjadi kebaikan dari Allah. Jadi ingat hari ini saudara, mungkin keadaan kita sedang tidak baik gitu ya. Tapi waktu kita yakin dan percaya kepada Tuhan, hal ini bisa terjadi bagi kita. Tuhan bisa menenun kekecewaan. Dan bencana itu jadi rencana Tuhan atas hidupmu.
Jadi tahun 2021 ada harapan di dalam Tuhan. Oke. Nah, yang berikutnya yang ketiga. Apa-apa saudara, ini hasil doa gitu ya. Saya mau bagian bagi saudara. Yang terakhir yang ketiga gini saudara. Orang yang berintegritas adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Ini adalah pesan yang disebut sebagai blessed family brings miracle itu. Jadi ternyata saudara ada perbedaan antara orang yang kenal Tuhan, tahu Tuhan dengan orang yang kenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka dia akan punya energi untuk melayani Tuhan, punya kekuatan. Ya, punya kekuatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Jadi saudaraku, kitab Yosua ini, Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk membawa orang-orang yang terdekat untuk mengenal Tuhan. Itu adalah orang yang berintegritas. Kita jadi orang Kristen sudah lama. Saya lihat dari wajah-wajah saudara. Kau yang ada di rumah-rumah sudah lama jadi orang Kristen. Tapi tidak tahu kenapa Tuhan ingatkan ini. Kita punya tanggung jawab untuk membawa orang-orang terdekat kita untuk kenal Tuhan. Jadi hari ini saudara, mungkin engkau berdoa untuk pekerjaanmu. Engkau berdoa untuk bisnis, untuk pelayanan, untuk misi pribadimu. Tapi ingat, Roh Tuhan ingatkan kepada saya. Lihat, kita punya tanggung jawab untuk kita membawa orang-orang yang terdekat dengan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Makanya dengan pandemik ini ibadah di rumah-rumah. Satu orang selamat, seisi keluarga kita diselamatkan Tuhan. Amin. Oke, terus yang berikutnya lagi. Ya. Saya sedikit cerita tentang Michael Jordan, saudara. Jadi Michael Jordan ini waktu masih kecil, papahnya ayahnya menyuruh dia untuk menjual baju ya, kaos yang lama sudah nggak dipakai. Ayahnya berkata kepada Michael Jordan, kamu juallah kaos ini $1. Michael Jordan bilang apa saudara? Nggak mungkin kaos ini laku $1, wong ini kaos bekas gitu ya. Tapi ayahnya berkata, coba dulu, coba. Kamu pergi ke kereta bawah tanah, juallah kaos ini. Saudara, Michael Jordan nurut, dia pergi ke kereta bawah tanah dan dia menjual kaos itu. Ternyata saudara, dia tawarkan gak $1, dia tawarkan $2. Dan akhirnya apa saudaraku? Laku. Lalu dia pulang, dia bilang sama ayahnya, ayah, kaos ini laku $2. Terus ayah ini mendidik Michael Jordan saudara, dia berkata lagi, sekarang ambil nih kaos lagi, kamu pergi dan kamu juallah kaos ini seharga $20. Tadi berapa? $1 laku $2 saudara ya. Sekarang suruh jual $20. Waktu Michael Jordan pergi, dia pergi ke taman bermain, ke playgroup. Nah ternyata waktu anak-anak pulang sekolah, dia berpikir gini, masa laku sih ini kaos harganya $20. Dia pergi, dia beli stiker gambarnya Mickey Mouse. Saudara, Mickey Mouse ditempellah di kaos itu. Lalu dia pergi ke taman bermain ini. Waktu anak-anak pulang sekolah, ternyata saudaraku Michael Jordan bisa menjual kaos ini seharga $25. Lihat, tadi dari $1 bisa jadi $2. $20 dia bisa menjual harga $25. Nah lihat saudara, apa kata-katanya? Ayahnya berkata gini, kamu tidak akan pernah tahu apa yang dapat kamu capai sampai kamu mencobanya. Hari ini saudaraku, orang yang berintegritas adalah orang yang taat akan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi ingat saudara, engkau yang menjadi orang tua, ajarkan firman kepada anak-anakmu. Engkau saudaraku, setiap hari baca firman Tuhan. Untuk apa? Memulai
hari-hari kita. Dan saya percaya saudaraku, di rumah-rumah terjadi perubahan, kebiasaan, ibadah kepada Tuhan bersama-sama. Saya percaya tahun integritas ini membuat kita miliki hati yang murni. Kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan ingat, kita punya tanggung jawab untuk membawa orang lebih kenal kepada Tuhan. Haleluya, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya.